Selamat datang kembali di channel Raya Konoha. Tanpa kita sadari, guru-guru yang ada di Konoha itu pada umumnya standar ganda. Kenapa saya mengatakan bahwa guru di Konoha itu standar ganda? Kemudian ya, tidak hanya itu, guru-guru yang ada di Konoha itu kualitasnya itu sangat memprihatinkan. Sehingga apa? Sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di Konoha. Menurut penelitian, hanya kurang lebih sekitar 30 sampai 20% guru di seluruh Konoha itu yang layak mengajar. Selebihnya nggak layak. Ya, biasanya mereka jadi guru karena apa? Karena tuntutan hidup. Karena biasanya ya, mohon maaf ya, nggak ada kerjaan lain daripada nganggur. Ya udah jadi guru aja. Mereka tidak punya kompetensi jadi guru. Ya, itu menurut data ya, menurut penelitian. Kemudian secara antropologi, kenapa pendidikan di Konoha itu tidak bagus? Kenapa guru yang ada di Konoha itu tidak berkompeten? Kemudian secara antropologi, kenapa guru di Konoha itu standar ganda? Apa alasannya? Jadi kalau masalah ini bisa diselesaikan, maka pendidikan di Konoha akan maju. Ketika pendidikan di Konoha akan maju, maka negara akan maju. Jadi ini ada korelasinya, ada hubungannya ya. Kemudian ya, yang saya perhatikan ya, sebenarnya kalau boleh jujur, bukan kita tidak tahu caranya memperbaiki pendidikan di Konoha, tapi kita tidak mau. Itu sebenarnya alasannya. Kalau caranya kan gampang aja, kita dengan membaca buku juga bisa dapat ide kok. Masalahnya kita nggak mau, kita nggak sungguh-sungguh, kita nggak persisten gitu, kita tidak gigih ya, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi permasalahan, apa permasalahannya? Secara antropologi, kenapa kita tidak sungguh-sungguh memperbaiki pendidikan di Konoha? Oke, mari kita coba. Kenapa pendidikan di Konoha itu tidak bagus, dan kenapa guru di Konoha itu cenderung standar ganda? Jadi kita akan bahas pelan-pelan ya. Kita mulai daripada kenapa guru di Konoha itu standar ganda. Guru di Konoha itu standar ganda. Biasanya mereka akan mengatakan, kalau nggak ada guru, nggak bakalan ada presiden. Kalau nggak ada guru, nggak akan ada menteri. Kalau nggak ada guru, nggak bakalan ada aparat. Kalau nggak ada guru, nggak akan ada ilmuwan. Kalau nggak guru, nggak akan ada gubernur dan sebagainya. Tapi di sisi lain, mereka menutup mata. Ya, justru bisa aja karena guru, makanya ada koruptor. Kalau tidak ada guru, maka koruptor juga tidak ada. Kenapa nggak dibalik aja gitu? Kenapa kita harus menilai yang baik-baiknya aja gitu? Tidak mengakui yang buruk-buruknya. Harusnya mengakui dong. Jadi jangan standar ganda. Ini kan standar ganda, hanya melihat yang baik-baiknya saja. Oh, kalau nggak ada guru, nggak bakal ada presiden. Kenapa nggak dibalik aja? Kalau nggak ada guru, nggak bakal ada yang namanya koruptor. Apa hubungannya koruptor dengan guru? Apa hubungannya premanisme dengan guru? Apa hubungannya orang yang gagal dengan guru? Ada, sangat berhubungan. Jadi jangan standar ganda. Jangan cuma menutup satu mata gitu. Harus melihat ya secara holistik. Jadi bisa saja karena guru banyak koruptor di Konoha. Apa alasannya? Ya karena waktu kita sekolah gitu, misalnya ada murid yang mencontek, terus guru dibiarin gitu. Ya biarin aja lah, nanti orang tuanya bla 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 gini-gini, nggak ribet nggak gitu ya. Biarin aja nyontek. Yang penting mah saya masuk kelas, udah hubungan kita baik-baik sama guru, sama kepala sekolah, sama murid dan sebagainya. Ngapain sih ya harus marah-marahin siswa? Kenapa harus negur siswa dan sebagainya? Nanti orang tuanya marah dan sebagainya, bla bla. Ada banyak alasan seperti itu. Itu kalau guru yang tidak berkompeten ya. Guru tersebut tidak memikirkan ya, kalau misalnya ada anak yang tidak memikirkan masa depan bangsa ini. Apa hubungan mencontek dengan koruptor? Ada hubungannya, ada bersamanya. Apa bersamaannya? Sama-sama tidak jujur. Iya, sama-sama tidak jujur. Mencontek dengan korupsi itu sama-sama tidak jujur. Mencuri, sama-sama mencuri. Jadi kalau di sekolah kita sudah mencontek ya, tidak jujur, diajarkan ketidakjujuran dan sebagainya, maka murid-murid gedenya juga akan jadi koruptor, akan jadi maling, pencuri. Ya bisa saja ya karena guru
Makanya banyak maling di Konoha. Harus fair dong ya. Kalau guru mengatakan bahwa kita itu pahlawan tanpa tanda jasa, kalau nggak ada kita nggak akan ada presiden. Ya harus fair dong ya. Kalau nggak ada kita, nggak ada yang namanya premanisme. Kalau nggak ada kita, nggak ada yang namanya oh, pencuri, nggak ada yang namanya koruptor dan sebagainya. Ya, saya tidak mengatakan bahwa ini semua kesalahan guru ya, tapi setidaknya meminimalisir ya. Buktinya tuh banyak di Konoha pencuri, banyak penipu. Ya, ini juga kesalahan siapa? Ya kesalahan guru juga. Jangan menutup mata dong ya, hanya satu mata gitu. Ya melihat yang baik-baik, tapi yang lain yang enggak. Bisa saja murid-murid itu bisa jadi ketua ormas yang suka melakin masyarakat misalnya. Kemudian ya tukang palak jadi preman. Karena apa? Karena kesalahan guru dalam mengajar. Ya, guru-guru di Konoha itu kan gitu. Tidak bisa mengenali bakat siswanya. Saya sangat jarang menemukan guru di Konoha itu yang menemukan bakat siswanya. Sangat jarang. Harusnya guru itu menemukan bakatnya, bukan menuntut ya siswa itu harus perfect di semua nilai. Enggak seperti itu sebenarnya. Pendidikan yang sebenarnya itu enggak seperti itu. Ya, karena semua orang itu punya bakat masing-masing ya. Sama seperti misalnya Lionel Messi, ya, kalau disuruh bajak sawah, apakah dia ahli? Enggak kan? Kalau Lionel Messi disuruh main volley misalnya, apakah dia ahli? Enggak kan? Kalau Ronaldo tiba-tiba disuruh main bulu tangkis, apakah dia hebat? Enggak kan? Kalau Ronaldo tiba-tiba disuruh ya jadi pengacara, apakah dia hebat? Enggak kan? Jadi tergantung apanya, bakatnya masing-masing. Nah, justru saya melihat di Konoha itu guru itu ya menghancurkan bakat daripada siswa-siswanya. Ya, saya sendiri, saya kan sekolah di Konoha. Dulu saya waktu SD SMP itu saya dipaksa untuk perfect di semua nilai. Sehingga saya bingung bakat saya apa sih? Sampai saya tidak tahu bakat saya di mana. Gak hanya saya sendiri ya, teman-teman saya juga gitu. Gimana? Gak bingung coba kalau kita dituntut perfect di semua nilai. Jadi ini menurut saya kesalahan daripada guru ya yang ada di Konoha. Ya nggak semua guru ya, disclaimer on ya. Ya, nggak semua guru, tapi pada umumnya mayoritas ya. Kemudian apa yang mempengaruhi secara antropologi ya? Kenapa guru di Konoha itu kurang berkualitas? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena faktor daripada geografis. Jadi biasanya geografis yang iklimnya subtropis yang bagus seperti di Konoha itu, maka kita tuh tidak terlalu butuh yang namanya effort yang luar biasa untuk apa? Untuk survive. Kenapa? Karena alam menyediakan semuanya. Sehingga apa? Sehingga ya ngapain kita terlalu uh, berpikir keras. Wong alam kita berlimpah kok, kemana-mana ada sumur ya, di mana-mana ada makanan ya, ngapain coba. Beda kalau misalnya di negara ya seperti negara Skandinavia misalnya. Di sana kan iklim ada berbagai macam ya, iklim salju, ya, semi, ya, iklim hujan dan lain sebagainya. Pokoknya iklimnya bermacam-macam. Sehingga apa? Sehingga mereka dipaksa untuk berpikir ya, nanti kalau musim salju kita makan apa? Ya, kita melakukan apa? Jadi mereka dipaksa untuk berpikir. Kalau di daerah subtropis ya, seperti di Konoha itu, tidak hanya Konoha, di daerah subtropis semuanya saya melihat ya, oh, tidak terlalu maju biasanya. Karena apa? Karena kondisi alamnya yang menyediakan semuanya. Ngapain kita terlalu berpikir keras ya? Itu alasan yang pertama. Kemudian ya, karena faktor budaya dan prinsip ya. Jadi di Konoha itu kan ada prinsip yang mengatakan guru tanpa tanda jasa. Ya. Kenapa di Konoha ada prinsip semacam ini? Menurut saya ini semacam feodalisme ya dalam pendidikan. Guru tanpa tanda jasa. Jadi seolah-olah guru itu punya jasa besar ya. Padahal kan guru digaji ya. Kecuali misalnya dia sudah banyak duit ya. Kemudian mengajar di sekolah tanpa digaji ya baru benar ya. Tapi kalau digaji, coba pakai jasa dong. Jadi jangan mengatakan bahwa guru tanpa tanda jasa. Ini bikin gurunya itu semakin feodalistik ya.
seolah-olah dia yang paling jago di dunia ini. Ya kalau nggak ada saya, kalian tuh nothing. Ya kalian tuh gini-gini. Ya kalian tuh harus belajar dari saya. Padahal zaman sekarang kan dari mana aja bisa belajar. Jadi ini semacam feodalistik dalam uh, budaya pendidikan ya. Kemudian di sekolah juga seperti itu kok ya. Di sekolah di Konoha guru itu dianggap seperti raja, king ya. Apalagi guru-guru senior. Mereka seenaknya aja. Saya enaknya aja mau mengajar kayak mau nggak kayak kalau misalnya disuruh ditegur janganlah itu kan udah senior, oh itu kan sudah sepuh dan sebagainya. Jadi ini namanya ya tua-tua keladi, tua-tua makin susah diatur. Jadi harusnya ada sistemnya, sistem outsourcing seperti di Jepang misalnya. Kalau misalnya kualitasnya berkurang, kalau misalnya dia tidak bisa disuruh lagi, karakternya sudah tidak bagus, maka apa? Maka ya ini dong gurunya di outsourcing, dikeluarin. Ya itu menurut saya baru bagus ya. Harus dikeluarin, kalau tidak berkualitas jadi dikeluarin aja, ya kan? Untuk apa? Untuk menjaga kualitas, sama seperti di perusahaan misalnya. Nah, seperti di China apa di negara maju itu kan sebenarnya guru itu kan nggak boleh sebenarnya seperti di Konoha kan. PNS umur hidup mau ngajar kayak mau jungkir balik ke mau malas-malasan ke ngajar, bodoh amat, gaji tetap jalan. Harusnya nggak boleh seperti itu, harus sesuai dengan kompetisi ya. Ya, jadi guru-guru yang misalnya yang masuk ke sekolah itu ya, misalnya ada guru yang bagus tiba-tiba ya masuk ke suatu sekolah, tapi tradisi dalam sekolah itu tradisinya seperti itu ya, bodoh amat dengan murid ya, mau masuk mau ngajar kayak mau malas-malasan, bodoh amat. Ya yang baru ini, anak baru ini, guru baru ini ya dia akan ngikutin juga. Sama seperti air misalnya ya, ada air bersih satu gelas terus dimasukkan ke dalam satu ember air keruh gitu ya, airnya juga ikut keruh guys. Sama seperti itu ya, itu realita pendidikan di Konoha. Kemudian apalagi pengaruh daripada geografis ya, seperti budaya di Konoha itu kan bermacam-macam. Jadi sistem pendidikan di Konoha itu harusnya mau madai untuk apa? Untuk sistem atau kurikulum yang tidak boleh disamaratakan gitu ya. Kurikulum di kota sama di desa itu kan beda-beda. Makanya harus belajar muatan lokal. Dulu waktu saya sekolah itu ada muatan lokal tapi cuma formalitas doang. Nggak benar-benar belajar ya budaya daerah dan sebagainya. Nggak seperti itu. Ya. Menurut saya ini kelemahan daripada sistem pendidikan di Konoha. Kita selalu mengcopy sistem pendidikan dari luar, nggak sesuai dengan budaya kita. Harus sesuai dengan budaya kita. Kita harus menciptakan sistem pendidikan kita sendiri gitu. Kita nggak boleh meniru orang lain. Sama seperti di Finland misalnya. Murid-murid di Finland itu kan sudah berkesadaran. Tanpa disuruh belajar juga mereka sudah belajar. Beda dengan di Konoha. Di Konoha kalau disuruh belajar ya nggak bakal mau belajar. Kurang berkesadaran. Jadi gimana caranya coba? Gimana caranya kita mau maju? Kita niru Finland. Ya, sementara masyarakat kita itu belum berkesadaran. Ya, ya kan? Kita sudah mengajarkan murid di Konoha itu misalnya cybergogi, padahal pedagogi juga belum tamat gitu. Ya kan? Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan. Kita harus menciptakan sistem pendidikan kita sendiri, jangan meniru dari orang lain. Ya. Negara-negara maju itu sudah stabil guys. Mereka sudah berkesadaran. Mereka nyari sendiri gitu. Di rumah, kerja sendiri gitu. Nggak harus diperintah-perintah. Kalau di Konoha kan harus diperintah-perintah. Jadi bagaimana mungkin kita menciptakan ya, manusia yang berkualitas kalau kurang berkesadaran. Ya, harus berkesadaran dong. Jadi pendidikan di Indonesia itu harus menimbulkan yang namanya kesadaran-kesadaran. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa pendidikan di Konoha itu ambruk? Alasan selanjutnya misalnya karena kualitas guru. Ya lagi-lagi kualitas guru. Makanya ketika Jepang porak-poranda itu yang dicari oleh kaisar itu apa? Mereka nggak nyari oligarki, nggak nyari pengusaha, nggak nyari
penyanyi, ya mohon maaf ya, enggak, mereka nyari guru. Ada berapa guru yang tersisa? Itulah pentingnya guru ya. Jadi harusnya seleksi penerimaan guru itu menurut saya itu sesuai dengan kompetisi ya. Atau gini deh, dikasih bintang deh ya, seperti ojol, Grab gitu. Ya, kalau misalnya gurunya bagus dikasih bintang 5, kalau gurunya nggak bagus dikasih bintang 2, bintang 3. Nah kalau seperti itu kan, jadi kita tahu mana guru yang berkualitas mana enggak. Kalau bintangnya jelek, ya udah dikeluarin aja. Itu ya solusi dari saya ya. Tapi lagi-lagi ya, sebenarnya kita tahu solusinya, cuman kita nggak mau, itu aja sih. Kita nggak mau melaksanakan, kita malas berpikir ya. Budaya kita sebenarnya budaya malas guys, budaya santuy. Kita nggak terlalu memikirkan yang namanya masa depan dan sebagainya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa pendidikan di Konoha itu bobrok? Agama juga mempengaruhi. Bahkan saya melihat agama di Konoha itu, atau sekolah di Konoha itu sudah seperti sekolah agama. Sebenarnya agama dengan pendidikan itu nggak boleh digabung sebenarnya, karena ada prinsip-prinsip agama yang bikin pendidikan kurang maju. Apa itu? Seperti misalnya prinsip yang mengatakan nggak usah mikirin teknologi, ya mikirkanlah akhirat. Nggak usah mikirin iptek, kan itu kan nggak ditanya sama malaikat. Nah pemikiran seperti inilah yang bikin pendidikan makin terpuruk, ya sangat-sangat terpuruk. Jadi kalau prinsip seperti ini diterapkan di sekolah, ya diajarkan oleh guru, maka selesai, pendidikan kita selesai. Ya, padahal kalau jujur ya mikirin iptek, ya mikirin teknologi dan sebagainya itu sebenarnya itu ilmu agama juga. Ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak kami. Saya Ray Konoha. Salam guru di Konoha standar ganda. Bye bye.